Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di pembelajaran daring semester 2 untuk materi kelas 9 bab 1, yaitu di semester 2 ini yaitu mengenai transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu ada 4 macam. Yang pertama ada translasi yang kita bahas hari ini. Yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, dan yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Nah, untuk pertemuan saat ini kita akan mempelajari satu persatu dari macam-macam transformasi yang tadi disebutkan. Untuk yang pertama akan kita pelajari mengenai translasi atau pergeseran. Jadi nama lain dari translasi itu yaitu pergeseran. Nah, ada rumus dari translasi yang harus kalian hafalkan. Nah, rumusnya yaitu A titik A di koordinat X, Y panah ke kanan, ini T artinya ditranslasi. Jadi titik A di X, Y ditranslasi, T artinya translasi di titik A, B. Jadi di sini kita akan mencari bayangan dari titik A setelah ditranslasi, atau kita akan mencari bayangan titik A setelah digeser. Nama lain dari translasi kan pergeseran. Maka dari tujuan kita mempelajari transformasi ini yaitu untuk mencari bayangan dari masing-masing materi. Nah, untuk yang pertama ini mengenai translasi itu pergeseran. Artinya titik A di X, Y setelah ditranslasi atau setelah digeser sejauh A, B, maka bayangannya berapa? Ada rumusnya. Untuk mencari bayangan titik A, yaitu untuk mencari X bayangannya, maka titik X ditambah titik A. Ini rumusnya. Ini X bayangan, maka kita mencarinya dengan cara X titik awal ditambah A, koma, untuk Y bayangannya, Y titik awal ditambah B. Ini Y titik awal tambah B. Nanti kita ketemulah titik bayangannya. Ya, ini harus hafal. Kalian pahami lagi yang ibu bicarakan tadi. Kalau masih belum mengerti silakan ulang videonya. Nah, kita lari ke contoh biar lebih mudah. Biasanya kita langsung ke contoh. Contoh 1. Tentukan bayangan titik A di koordinat 3,-4 yang ditranslasi oleh T di koordinat 3.2 serta gambarkan pergeserannya. Soalnya, tentukan bayangan titik A yang ditranslasi oleh T di titik 3,2 dan gambarkan pergeserannya. Ya, jadi kalian harus mencari bayangannya dan disuruh untuk menggambarkan pergeserannya. Kita kerjakan. Kita tulis dulu rumusnya. Rumus yang awal yaitu A X, Y ditranslasi oleh T, A, B, maka bayangan A yaitu, kalau ini titik A, maka ini A aksen. A aksen disebut sebagai A bayangan. Titik dari bayangan dari titik A. Kalau ini B, maka ini adalah B aksen. Kalau yang ini C, berarti ini adalah C aksen atau bayangan dari titik C. Maka A aksennya yaitu X ditambah A, titik Y bayangannya yaitu Y ditambah B. Kita tulis titik A-nya. Titik A-nya berapa di sini? 3, -4. Kita tulis di sini 3, -4. Panah ke kanan. T ditranslasinya sejauh mana koordinatnya? Tadi soalnya T-nya 3,2, maka kita tulis 3,2. Ini kalau ini A, maka kita tulis A aksen. Buka kurung. Rumusnya apa? X ditambah A. X-nya kan ini 3. Maka tulis 3 ditambah A-nya adalah 3, maka 3 ditambah 3, koma, selanjutnya Y. Y-nya mana? Y-nya adalah -4, tulis -4 ditambah, tulis ditambah, B-nya mana? B-nya yang ini kan 2, maka -4 ditambah 2. Kita turunkan ke bawah, A aksen, maka 3 ditambah 3 adalah 6, koma, -4 ditambah 2, artinya punya hutang 4, dibayar 2, masih ada hutang sebanyak 2. Ya, maka bayangannya adalah 6, -2.
tinggal kesimpulan. Jadi bayangan titik A 3,-4 ini titik awal yang ditranslasi oleh T sejauh 3,2 adalah A aksen 6,2. Jadi bayangan dari titik A setelah ditranslasi di titik 3,2 yaitu 6,-2. Nah, selanjutnya kita harus menggambarkan pergeserannya. Ini gambar pergeserannya. Bagaimana cara menggambarkannya? Kalian gambar dulu koordinat kartesius. Koordinat kartesius kalian gambar dulu. Ini untuk sumbu X yang mendatar. Ini yang vertikal adalah sumbu Y. Kalian kasih angka. Kita harus gambarkan titik awalnya dulu. Titik awalnya mana? Ini titik awal A yaitu 3,-4. X-nya 3, Y-nya -4. X-nya 3. X-nya 3 yang ini. Y-nya -4 yang ini. Maka titik A-nya adalah ini. Titik awalnya. Digeser kan? Menghasilkan bayangan 6,-2. X-nya 6, Y-nya -2. X-nya 6 mana? Ini X6. Kalau negatif ke bawah -2, maka ketemu titik di sini. Maka A bayangannya, A aksennya yaitu 6,-2. Ini titik awal, ini titik bayangan. Ya, jelas ya untuk gambarnya. Ini A-nya, ini A bayangannya. Tinggal kalian masukkan aja titik-titiknya ke koordinat kartesius. Selanjutnya untuk contoh nomor 2. Contoh nomor 2 ini dalam bentuk bidang. Kalau tadi kan titik, yang ini dalam bentuk bidang. Nah, tentukanlah bayangan segitiga ABC, bayangan segitiga ABC dengan titik sudut yang A titik sudutnya 1,2, yang B titik sudutnya yaitu 3,4 dan C titik sudutnya 5,2 yang ditranslasi oleh T -7,2 serta gambarkan pergeserannya. Penyelesaiannya sama kayak tadi. Kalau ini dalam bentuk segitiga ABC, maka ada 3 titik sudut yaitu titik A, titik B, dan titik C. Titik A dulu kita selesaikan. Titik A masukkan, titik A-nya yaitu 1,2. Tulis titik A 1,2, panah ke kanan, ditranslasi oleh sejauh -7,2. Maka A bayangannya harus hafal ya. Berarti X ditambah A, kan di sini X-nya yaitu 1 ditambah -7. Negatif dikali positif negatif kan, maka hasilnya 1 dikurangi 7, ingat ya, 1 ditambah -7. Positif ditambah positif dikali negatif, hasilnya negatif, maka kita tulis 1 dikurang 7. Selanjutnya yang Y-nya yaitu Y ditambah B, Y-nya 2 ditambah 2. Ini ya, 1 dikurangi 7, negatifnya punya 7. Maka negatif 7, punya hutang 7 dibayar 1. Masih ada hutang nggak? Masih sebanyak 6. Maka negatif 6, 2 ditambah 2 adalah 4. Selanjutnya yang B, titik B-nya, kalian lihat di soal, titik B-nya yaitu 3,4. B-nya 3,4. Translasinya sama nggak untuk semua? Sama untuk semuanya. Untuk titik A, B, C translasinya sama. Hanya titiknya aja kan yang beda, 3,4 ditranslasi sejauh -7,2. Kalau ini B, maka ini adalah B aksen, bayangannya. Maka 3 ditambah -7. 3 ditambah -7. Selanjutnya yang ini Y ditambah B kan, Y-nya 4, B-nya 2. 3 ditambah -7. Punya hutang 7 kan, negatif dibayar 3, masih ada hutang sebanyak 4. Maka hasilnya -4. 4 ditambah 2 adalah 6. Untuk yang C sama, yaitu C titik sudutnya 5,2 ditranslasi -7,2, maka hasilnya C aksennya 5 ditambah -7, 5 ditambah -7, yang Y-nya yaitu Y ditambah B, maka 2 ditambah 2, 2 ditambah 2. 5 ditambah -7, punya hutang 7, dibayar 5, masih ada hutang 2. 2 tambah 2 adalah 4. Kalau sudah, silakan simpulkan. Kesimpulan, titik awalnya, kalian titik awal ada di soal, tinggal ditulis A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, titiknya yaitu titik awal A, B, C. Maka menghasilkan titik bayangan A kalian tulis yaitu -4,6. Titik bayangan B yaitu
negatif 4,6 dan titik bayangan C yaitu negatif 2,4. Selesai, ini telah ditranslasi titiknya. Selanjutnya yaitu kalian disuruh menggambarkan. Kita gambarkan dulu segitiga di titik awal. Nih, Ibu bedain untuk yang di titik awal ini gambarnya warna hitam dan titik bayangan ini di warna merah. Titik awal dulu, A-nya 1,2 artinya X-nya 1, Y-nya 2. X di titik A 1,2, X-nya 1, Y-nya 2 berarti ke atas di sini. Untuk titik B yaitu di 3,4, maka X-nya 3, Y-nya 4 ke atas kan, ketemu titik di sini. Titikin. Untuk titik C yaitu 5,2, berarti X-nya 5, Y-nya 2. X-nya 5, Y-nya 2. Ketemu 3 titik A, B, C. Nanti kalian tinggal sambungin 1, 2, 3, tinggal di garis, maka akan menghasilkan segitiga. Ini adalah segitiga di titik awal, segitiga ABC di titik awal. Selanjutnya kita cari gambar titik bayangannya. A aksennya di negatif 6,4, X-nya negatif 6, Y-nya 4. X negatif 6, cari ini X negatif 6, Y-nya positif 4, berarti ke atas sebanyak 4 di sini, berarti ketemu titik di sini adalah A aksen. B aksennya yaitu negatif 4,6, negatif 4X, berarti X-nya negatif 4, ke atas sejauh 6. Y-nya 6, ketemu di sini. Lalu yang C yaitu di titik negatif 2,4. C-nya yaitu negatif 2, berarti artinya X-nya negatif 2, Y-nya 4. X-nya negatif 2, Y-nya ke atas 4, ketemu titik di sini. Ada 3 titik, 1, 2, 3. Kalian tinggal tarik garis, maka akan membentuk segitiga ABC. Nah, segitiga yang merah ini adalah bayangan dari segitiga ABC setelah ditranslasi. Ini gambar awalnya. Setelah ditranslasi sejauh negatif 7,2, maka gambarnya pindah ke sebelah kiri yang ini. Paham ya? Kalau belum paham, silakan kalian putar terus video ini biar ngerti. Nah, supaya kalian paham, nih ada tugas A. Tugas artinya tugas yang pertama, nomor 1, kerjakan sesuai dengan contoh 1 yang tadi Ibu jelaskan. Nomor 2, tentukan bayangan segitiga. Contoh yang tadi baru saja Ibu jelaskan yaitu contoh 2. Tugas nomor 1 ikuti contoh 1, tugas nomor 2 ikuti contoh yang kedua. Silakan kalian kerjakan di buku masing-masing. Salin semua materi yang Ibu jelaskan ini ke buku matematika masing-masing. Tugasnya dikerjakan. Setelah dikerjakan, kalau yang sudah silakan langsung difoto jawabannya dan kirim ke WA, ke nomor WA Ibu ya. Ibu tunggu segera. Yang tidak mengumpulkan nanti nilainya kosong, dan jangan harap nilai rapot kalian bisa naik dari semester 1 ke semester 2. Kalau tidak mengerjakan tugas, maka nilai rapot akan saya turunkan. Kalau yang tidak mengerti, silakan putar terus video pembelajaran ini biar ngerti. Selanjutnya kalau yang masih bingung silahkan ditanyakan, boleh. Tugasnya jangan lupa dikerjakan dan difoto jawabannya, setelah itu kirim ke nomor WA Ibu. Terima kasih, cukup sekian untuk pembelajaran daring pertama dari matematika ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.